Indonesia. Situ termasuk memang kemarin Garut itu salah satu yang di Jawa Barat yang diundang ke Jakarta, dan banyak di situ para agen-agen informasi yang memang concern terhadap bagaimana mengelola informasi itu yang bijak bagi masyarakat. Mungkin hari ini Bapak mendapat informasi yang kadang-kadang apakah ini benar atau tidak ya. Dan itu juga menjadi catatan bagi kita bagaimana pengelolaan informasi itu harus lebih baik dan lebih profesional. Kemarin yang hadir di Jakarta itu dari mulai perguruan tinggi yang khusus mengelola informasi yayasan. Kalau bahasa keren di kita itu fake news atau bahasa yang sama sekali lebih terkenal dengan hoax. Kemarin kami diundang oleh Internews, yang hadir di sana dari Internews, dari liputan6.com, kemudian dari beberapa komunitas difabel yang memang punya konsen bagaimana mengolah informasi itu. Nah, 4 hari kemudian, 3 hari kemudian saya juga kami diundang oleh Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan masa berakhirnya Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, di situ ada semacam apresiasi kepada para pengelola informasi termasuk kami dari Kabupaten Garut. Saat itu kami diberi anugerah pertama kaitan tadi yang berkaitan dengan hoax. Kami diberi penghargaan sebagai anti hoax of the year. Jadi waktu itu karena memang di kami punya semacam unit sabar hoax di Garut. Kebetulan saya yang mengelola dan rekan-rekan di Dinas Kominfo namanya Gasak Pak. Jadi Garut Sabar Hoax. Jadi Bapak nanti kalau ada informasi-informasi kaitan apakah ini benar atau ujaran kebencian seperti itu Bapak bisa konfirmasi ke kita untuk menjelaskan. Katakanlah di daerah Bapak ada informasi yang kadang-kadang apakah ini benar atau salah, bisa dikonfirmasi ke kita. Nanti kita akan coba telusuri informasi dan narasumbernya itu akan kami konfirmasi juga, sehingga nanti informasi yang betul-betul disampaikan ke masyarakat itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Satu lagi penghargaan kemarin adalah kami dapat penghargaan dari Provinsi Jawa Barat itu adalah sebagai kontributor of the year. Jadi kami setiap hari itu Pak mengirimkan rilis ke jabaran.go.id tidak kurang mungkin 3-4 rilis, baik itu kaitan dengan kegiatan pemerintah Garut maupun kegiatan masyarakat. Jadi alhamdulillah kami diapresiasi oleh Jawa Barat. Kemudian tahun 2022 kami juga mendapat anugerah media emas betul-betul dari 2021 dan 2022. Kebetulan jurinya memang sangat berkompeten. Tahun kemarin jurinya yang menilai kami itu adalah dari kompas.com. Kalau yang 2 tahun yang lalu dari detik.com. Jadi alhamdulillah itu kerja keras kami itu diapresiasi oleh pusat. Namun memang banyak tantangan hari ini ke depan bahwa kita menghadapi pemilu 2024, sehingga kami sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan bapak-bapak ibu sekalian. Jadi ada bapak-bapak sekalian, izinkan saya selama kurang lebih 20 menit, kurang 5 menit barusan bicara. Jadi saya akan menyampaikan kaitan dengan fungsi humas sendiri. Mungkin bapak-bapak sekalian pernah mendengar kata humas Pak? Pernah Pak? Mungkin ada yang tahu apa itu humas? Izinkan Pak saya dulu. Ada yang tahu Pak tentang humas sendiri? Menurut bapak sekalian, berapa?
Baik Pak, karena kita dibatasi waktu, jadi sebelum bicara tentang bagaimana mengenai penghumasan secara keseluruhan, humas sendiri adalah memang kalau bahasa kerennya itu adalah public relation. Kalau di perusahaan itu memang dikenalnya dengan PR public relation. Jadi sebenarnya fungsi humas itu hampir sama sih dengan humas pemerintahan dan humas perusahaan, termasuk organisasi humas. Intinya bahwa humas itu adalah kalau menurut rumusan saya sendiri, bahasa saya sendiri, intinya humas itu adalah corong. Jadi sebut saja sebagai topengnya lembaga itu adalah tadi kata Ibu Lang itu bahwa wajah kita itu ada di humas. Jadi baik buruknya itu ada di humas. Bapak mungkin kalau bisa pernah ke bank swasta, kenapa? Sering ke bank? Nah itu kan biasanya mulai kita parkir itu kita disambut oleh tukang parkir. Kemudian di depannya ada satpam. Sebelum masuk kita disambut oleh satpam. Dan di customer service di CS-nya itu kita sudah disambut oleh CS dengan bahasa-bahasa yang sudah biasa kita dengar. Artinya saya setuju tadi dengan Bu Lambang itu bahwa memang semua itu punya fungsi humas. Jadi bagaimana kita masuk ke Bank Jabar itu ketika dibukakan pintu, kemudian satpamnya bicara apa yang bisa saya bantu, itu ditanya benar-benar bagaimana kita dijadikan sebagai raja. Tidak jauh beda dengan fungsi Bapak sebagai panwas di kecamatan, itu juga sama. Mungkin yang paling banyak nanti akan dihadiri oleh Bapak adalah sengketa. Banyak misalkan aduan-aduan masyarakat atau dari kontestan itu mengajukan keberatan. Dan itu juga harus disiapkan mentalnya Pak. Namun dari sisi fungsinya itu sendiri kan di struktur kecamatan itu kan tidak ada humasnya ya Pak ya? Ada. Nah, namun mungkin nanti disepakati misalkan apakah ketika bicara di media itu perlu ketua panwasnya yang bicara atau cukup ketua panwas kabupaten yang harus bicara. Jadi jawabannya misalkan ketika ada media yang ingin wawancara boleh menolak, bapak-bapak boleh menolak dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan ini, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjawab, nanti yang berkenan berwenang menjawab itu adalah Panwas Kabupaten. Bisa, kecuali nanti Panwas Kabupaten sudah memberikan wewenang, pada silahkan memberikan penjelasan. Nah itu dari sisi ketika diminta untuk menjelaskan. Tapi ada satu sisi lain, kita bisa menjelaskan berbentuk tulisan. Maka kami menamakannya dengan press release, siaran pers. Itu mungkin bisa lebih jelas Pak. Beda dengan ketika doorstop ya. Doorstop itu kan ketika tiba-tiba misalnya kita berjalan, tiba-tiba ada wartawan nanyain, kita kan tidak siap ya. Kadang-kadang pasti ada kikuk ya. Kita tidak siap menjawabnya. Takut-takut nanti ketika pertanyaan itu kita tidak siap, akhirnya jadi salah. Itu Bapak bisa menolak. Mohon maaf tentu saja dengan kata-kata yang santun. Jadi artinya bahwa fungsi-fungsi itu bisa dikerjakan oleh Bapak sekalian dengan kewenangan dari Panwas Kabupaten. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya humas itu adalah corong topeng lembaga yang ditampilkan ke publik. Jadi isinya khususnya dengan hal yang indah-indah. Jadi tidak mungkin humas itu bicara tentang kejelekan lembaganya itu sendiri. Walaupun memang ada yang buruk, bagaimana mengelola informasi itu dengan sebaik-baiknya dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh publik. Gitu ya. Lanjut. Nah, untuk memahami prinsip humas itu adalah perlu kita pahami ada 3 poin. Pertama, semua kerja lembaga itu harus membutuhkan hasil.
Jadi hasil itu disebut prestasi. Jadi ketika Bapak tadi kata Ibu Lamlam itu bahwa sih kerjaan panwas maka harus diinformasikan. Kami mengistilahkannya no news, no activity. Jadi untuk berita itu dianggap tidak ada kegiatan, Pak. Jadi kalau tadi karena fungsi panwas itu adalah pencegahan dan penindakan, maka di pencegahan itu harus bekerja seperti apa? Misal, bagaimana kita menginformasikan tahapan-tahapan pemilu, bagaimana atau mungkin nanti menginformasikan tugas fungsi panwas kami itu seperti apa? Informasikan ke publik, karena publik kan tidak semua tahu, Pak. Apakah informasinya mau berbentuk tatap muka, tatap wajah, atau berbentuk tulisan dengan konten-konten yang sekarang banyak media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Di kami pun di Pemda itu punya TikTok, Pak. Kemudian Garut Official di Instagram, kemudian di Facebook dan di Twitter, juga di YouTube. Itu diinformasikan karena karakter masyarakat kita itu berbeda-beda. Ada yang misalkan di usia 40 ke atas mereka suka dengan Facebook. Usia muda biasanya antara 15 tahun sampai 20 gitu. Beda dengan Twitter, itu lebih kritis lagi. Bahasanya pun bakal lebih kritis lagi. Beda dengan Instagram, itu lebih milenial itu bahasanya. Jadi sesuaikan dengan itu. Kalau mau belajar tentang itu silahkan Bapak dilihat di Instagram kami. Kami punya tim kreatif di sana, Pak. Jadi anak-anak muda mereka bikin konten-konten seperti itu. Jadi lebih ke entertain gitu. Jadi tidak harus serius itu menyampaikan informasi, tapi yang penting informasi itu nyampe dan dipahami. Kemudian yang kedua, semua prestasi yang dihasilkan lembaga itu harus dipanen dalam bentuk reputasi. Jadi artinya bahwa sebaik apapun yang dilakukan oleh Bapak itu harus dipublikasikan, Pak. Bukan ayo tangan ke batu gitu banyak, tapi tetap bahwa kita sedang bekerja dan itu harus dipublikasikan. Kemudian yang ketiga adalah reputasi itu tidak dapat dipanen apabila tidak ada yang namanya publikasi. Nah itu. Jadi tetap harus dipublikasikan bentuk apapun. Ini di pencegahan ya Pak, kebanyakan di pencegahan. Apalagi nanti ketika di penindakan, misalkan banyak ketika panwas menurunkan atribut-atribut, kan kadang-kadang itu berbenturan dengan persetan ya Pak ya, bagaimana menghadapinya. Dan kemudian itu bagaimana mempublikasinya. Jadi harus lebih santun dan tidak menyakitkan semua pihak. Tugas skill yang harus dimiliki oleh humas zaman sekarang adalah pertama bersikap etis, artinya memahami target audiens untuk menentukan medium komunikasi yang tepat. Tadi yang saya sampaikan. Jadi karakter orang Facebook dengan karakter medsos IG itu beda, Pak. Bapak mungkin bisa lihat nanti sebenarnya jam sekian misalkan di Instagram itu sebenarnya yang membaca Instagram itu jam berapa sih? Kemudian usianya berapa? Maka Bapak di situ masuk. Jadi materinya harus disesuaikan dengan karakter di Instagram. Kemudian kalau kita mempublikasikan di Facebook beda lagi gitu Pak. Biasanya Facebook itu kapan saja gitu Pak. Dan itu usianya biasanya 40 tahun ke atas. Begitu juga dengan TikTok, biasanya TikTok lebih menghibur gitu Pak, tapi informasinya juga disampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana memahami implikasi yang akan ditimbulkan dari kegiatan komunikasi. Jadi harus bahwa di bahasa Pak, kalau rilis itu ada 5W 1H. When, where, what, who, why. Jadi, tapi ada satu lagi, kami ditambahkan lagi shape. Jadi dampak dari informasi itu apa? Walaupun sebaik-baiknya informasi, apakah dampaknya menjamin bakal baik gitu Pak? Jadi harus diperhatikan. Katakanlah misalkan Bapak berbuat sesuai dengan aturan, menurunkan sekat, ikut maaf misalkan. Itu kan baik, tapi belum tentu misalkan.
Tapi artinya misalkan bisa jadi misalkan ketika menurunkan itu Bapak melibatkan misalkan kontestan, Pak mari kita turunkan bersama dengan itu kan lebih baik dari sisi gambar juga misalkan nanti kelihatan bagaimana antara penyelenggara pemilu itu Bawaslu itu dengan para kontestan itu terjalin dengan baik. Saya contohkan misalkan salah satu ini sukses Jokowi adalah strategi belusukan. Itu pernah mendengar itu ya Pak ya? Itu sebenarnya bukan alamiah Pak, tetapi dibuat oleh tim. Jadi artinya kerjaan itu memang ada Pak, ada tim komunikasinya. Pak RK Ridwan Kamil bagaimana kita meresmikan situ Bagendit kemarin itu bukan spontan Pak, itu di skenariokan gitu. Artinya Bapak juga bisa menskenariokan gitu. Artinya kan fungsi humas itu kan berbuat indah tapi bisa dipublikasikan. Itu termasuk bagaimana dia mengatur lokasi, bagaimana statementnya itu juga diatur. Siapa yang nanyanya bahkan diatur. Misalkan siapa yang harus nanya itu, misalkan wartawan siapa, itu sudah diatur Pak. Kayak gitu. Kemudian strategi itu dipakai oleh sekarang seperti itu. Paham ya Pak ya? Jadi Bapak tong kaget gitu, kami ayat seperti itu. Jadi itu mah pencitraan, memang pencitraan gitu Pak. Tapi kan itu tidak salah gitu, karena dia ingin meningkatkan reputasinya. Gitu. Yang kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemampuan kita mengelola umpan balik feedback dari masyarakat. Secanggih apapun teknologi yang dipakai, ini akan sia-sia apabila tidak mampu mengelola isu yang berkembang. Artinya feedback itu begini Pak. Ketika Bapak ingin menginformasikan sebuah program, itu kan dipublikasikan ke media langsung. Nanti kan ada respon dari masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Nah itu diolah kembali oleh kita. Bagaimana kita menjawab yang kontra itu diolah lagi terus sampai kemudian masyarakat paham, belum tentu setuju ya, paham juga ya, minimal paham gitu. Karena berbeda juga hal biasa dan itu sangat dimungkinkan. Dan nah sekarang mungkin sedikit mungkin ya saya ingin berbagi informasi kaitan dengan bagaimana penulisan naskah berita kehumasan terutama untuk Bawaslu. Lanjut. Ngesan ya nges. Kamana ya kamana? Lain karena konsumsi mu ulang ke heula beak ngeus ge. Kabeakeun Nah ini sedikit mungkin ya saya bacakan bahwa penulisan naskah berita kehumasan merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi organisasi, terutama bagi badan pengawas pemilu atau di tingkat bawah di Panwascam. Naskah berita kehumasan Bawaslu itu harus mengandung informasi yang akurat, jelas dan relevan untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Nah, tujuan naskah berita kehumasan itu adalah bagaimana memahami tujuan komunikasi. Jadi naskah berita dari namun acara NU di hotel Soekaru Utara memberikan informasinya dan menjelaskan kebijakan tadi bisa di pencegahan itu, kemudian menanggapi isu-isu terkini. Jadi tugas kita itu hanya dua, pencegahan dan
penindakan. Ya. Kalau di dunia kebencanaan itu Pak ada mitigasi ya, pencegahan, kemudian ada kesiapsiagaan, kemudian pada saat terjadinya bencana katakanlah menanggapi tentang sengketa itu, kalau di penanggulangan bencana itu ada tanggap darurat ya. Kemudian ada terakhir adalah recovery. Jadi recovery-nya tadi menyelesaikan sengketa kalau di Bawaslu seperti itu kalau gambarannya. Dan jadi komponen utama naskah berita kehumasan itu adalah satu dari sisi judul. Jadi dari judul itu harus mencerminkan inti berita dan menarik perhatian pembaca. Kalau saya misalkan begini, dalam sebuah tulisan itu ada judul misalkan ini, Bupati memberikan bantuan sebesar 200 miliar kepada lembaga Bawaslu misalkan ya, contoh ini contoh. Kemudian saya bikin lagi satu judul, Bupati Garut hanya memberikan bantuan 200 miliar kepada Bawaslu. Menurut Bapak mana yang positif, mana yang negatif? Yang awal, yang akhir? Yang awal, yang mana? Kenapa bedanya? Yang membedakan apa yang dengan yang kedua Pak? Hanya kan? Nah itu hanya dengan kata itu saja menjadi berbeda beda image gitu ya. Artinya dari sisi judul juga harus mencerminkan bagaimana pemerintah itu kan kita berbicara tentang pencitraan, bagaimana mengangkat citra positif organisasi itu, seperti itu Pak. Kemudian latar belakang sajikan, latar belakang informasi yang relevan terkait peristiwa isu atau isu yang dibahas. Katakan misalkan tadi ketika Bawaslu atau Panwas itu menindak kasus-kasus yang terjadi, itu biasanya berkaitan dengan menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat. Bisa disampaikan isu-isu yang beredar itu di latar belakang. Jadi menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat, misalkan contoh dari bla sampaikan saja dulu, kemudian nanti di fakta-fakta penting itu sampaikan bahwa fakta-fakta yang sebenarnya seperti ini. Nah itu dijelaskan sehingga nanti masyarakat tahu termasuk fakta-fakta itu dilengkapi dengan dasar-dasar hukum, misalkan bahwa kenapa tidak boleh, kenapa dilarang itu harus disampaikan. Tapi tidak bertele-tele itu Pak. Cukup yang isu-isu yang berkembang Mas pada saat itu. Kemudian kutipan, jadi sertakan kutipan dari sumber terkait. Jadi misalkan siapa yang bicara mengenai hal itu, apakah ketuanya atau sekretarisnya siapa? Yang jelas kok untuk memberikan klarifikasi itu harus tidak boleh sembarangan. Katakanlah misalkan staf biasa disuruh untuk menyampaikan klarifikasi, tidak boleh Pak. Artinya tidak harus yang kompeten yang ditunjuk. Kemudian analisis, berikan analisis atau interpretasi yang relevan terhadap fakta-fakta yang disajikan. Jadi artinya mengapa itu dilarang, disebut analisisnya harus disampaikan se-efektif mungkin sehingga tidak harus cukup fokus pada permasalahan yang saat itu berkembang. Kemudian kesimpulannya, ringkas informasi itu atau dalam bentuk sampaikan pesan. Jadi misalkan ketika ada itu sampaikan himbauan kepada masyarakat bahwa bila mana misalkan masyarakat menemukan permasalahan itu sebaiknya bla 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 gitu ya. Disampaikan himbauan-himbauan. Biasanya kan kalau di akhir paragraf itu biasanya himbauan Pak yang disampaikan. Seperti itu gambarannya Pak kaitan dengan bagaimana komponen utama dalam penyusunan naskah berita kehumasan. Dilanjut. Nah, gaya penulisan dan bahasa. Pertama, gunakan bahasa yang jelas, tadi saya sampaikan, kemudian sederhana dan mudah dimengerti. Artinya, hindari istilah-istilah yang membingungkan masyarakat. Jadi masyarakat mah misalkan banyak upami
Akhirnya berkembang misalkan bahasa anu tidak dimengerti oleh masyarakat, jangan sampai akhirnya itu menjadi berkonotasi gitu ya. Artinya padahal yang dimaksudnya ini karena kesalahan narasumber menyampaikan informasi yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Istilah-istilah itu harus dihindari. Kemudian hindari jargon teknis yang sulit dipahami oleh pembaca biasa. Jadi hindari gitu, jargon-jargon itu seperti itu, sehingga masyarakat tidak dibingungkan. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan tata bahasa dan ejaan yang benar untuk meningkatkan profesionalisme. Jadi bahasanya harus ya walaupun bahasa orang mah bahasa yang baik dan benar gitu. Jangan sampai ada kata-kata bahasa yang rada ngoboy gitu Pak ya. Jadi bahasanya harus mencerminkan sebuah organisasi yang profesional gitu. Bapak itu kan dipilih diangkat oleh negara sehingga harus mencerminkan sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara. Jadi beda dengan misalkan organisasi atau komunitas bisa bebas bahasanya Pak, sesuai dengan. Tapi yang jelas bahwa itu tidak kaku juga kan. Ketika misalkan bicara di medsos itu juga bisa disesuaikan dengan karakter medsos itu sendiri. Dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik. Jadi etika itu juga semua punya etika, organisasi itu punya etika. Tadi seperti Ibu Lama sampaikan bahwa kita punya etika. Jadi pastikan naskah berdiri itu berpegang pada prinsip-prinsip etika jurnalistik seperti akurasi, keadilan, dan objektivitas. Artinya ketika bicara tentang permasalahan yang muncul itu, sampaikan siapa yang di informasi itu yang pertama